saya, sahabat saya, sekaligus orang yang saya sangat kagumi sampai dengan sekarang. Tulisan beliau dan kemudian jejak langkahnya itu banyak sekali menginspirasi kami, mahasiswa Indonesia yang belajar di Australia, untuk kemudian gain something ya Pak Budi ya, work out something sehingga kemudian kita bisa bangga punya sesuatu yang novels atau novelty. Nah, tema kali ini Understanding and Dealing with Globalization in 2023. Karena begini Pak Budi, sebagai pengantar, kita pilih tema ini karena ini kita sedang resah ini Pak Budi. Jadi ada apa ya, rumor yang bicara bahwa ini akan gelap gitu ya, seperti drama media. Tentunya kan publik perlu sedikit unsur edukatif nih. Sebetulnya globalization ini, how to deal with, dan kemudian bagaimana kita menyikapi ini dengan baik, dengan bijak, dan kalau perlu kita bisa membuat sebuah langkah yang antisipatif terkait ini. Ada juga rumor bicara bahwa wah, tahun depan ini, kalau ini jokesnya gini Pak Budi, kalau punya cicilan harus segera dilunasi karena bunganya naik katanya. Wah, itu yang cukup meresahkan ini sebagai jokes yang menghantui publik ya, setidaknya Indonesia. Padahal kan global crisis bukan hanya soal perbankan, tapi juga mungkin menyoal soal ketahanan pangan, food security crisis, dan juga mungkin bahwa saat ini policy makers atau pembuat kebijakan harus dinamis, harus agile gitu ya. Government harus lincah, harus agile menyikapi situasi bersama ini. Nah, tanpa panjang kata, kami akan meminta sudut pandang Pak Budi, bagaimana kita memahami ini, and then hopefully how to deal with it. Kami persilakan Pak Priyambudi Sulistianto untuk menyampaikan materi. Terima kasih sebelumnya, Pak. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tentu saja terima kasih untuk diundang oleh teman-teman di Bandung dan Serang, terutama karena juga ada Mas Riswanda, alumni. Jadi pesan saya ke alumni dulu ketika mereka mau pulang, kita terus silaturahmi dan bernetworking, ya, bermitra dalam bentuk apa saja, bisa langsung, bisa dengan tidak langsung, atau sekarang bisa lewat Zoom dan sebagainya. Saya selalu berjanji kalau ada waktu dan bisa dicarikan waktu di sela-sela perjalanan atau di sela-sela kunjungan ke Indonesia, saya akan bersedia. Oleh karena itu, ketika Mas Riswanda mengundang, saya oke saja. Tapi terus kemudian diberi topik ini, saya juga terkejut. Namun karena saya dalam perjalanan, sebaiknya saya memberikan presentasi dalam bentuk dialog. Ada beberapa poin yang akan saya berikan, tetapi saya ingin menggiring juga ke Indonesia, karena bagaimana juga Indonesia sekarang, tentu saja hari ini kita mulai ini Zoom yang bagus ini, mulai pertemuan, tentu saja ini menjadi bahan penting untuk kita diskusikan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena perang itu berakibat yang saya sebutkan tadi, jalur suplai dari barang-barang penting, baik gandum maupun gas, mempengaruhi harga. Negara-negara tertentu yang menggantungkan proses supply chain itu juga mengalami masalah yang serius. Harga-harga naik, dan tentu saja kalau harga-harga naik memberatkan rakyat, ya, atau pembeli. Yang kedua yang jangan dilupakan adalah dampak dari pandemi. Oke, kita udah ngomong yang pertama background-nya tentang perang Ukraina dan Rusia, yang kedua COVID. COVID ini atau pandemi yang kita rasakan semua selama hampir 3 tahun atau 2,5 tahun, ya, di Indonesia, di Australia, tempat
saya tinggal, dan ini perjalanan pertama saya kembali ke Indonesia, karena sebelumnya kita nggak bisa ke Indonesia kan. Nah, pandemi ini merontokkan hampir semua sendi-sendi perekonomian, karena dengan adanya pandemi, tentu saja negara besar yang membuat, yang menjadi basis supply chain, pembuatan macam-macam lah, dari manufacturing, elektronik, perkakas ini dan itu, rumah tangga dan sebagainya, adalah Tiongkok. Nah, karena di Tiongkok sendiri diberlakukan peraturan COVID-0, artinya bahwa di tempat-tempat seperti Shanghai, Guangzhou, atau tempat-tempat Shenzhen yang dulu aktif mengekspor barang rakitan mereka ke luar negeri, artinya termasuk ke Indonesia, ke Australia, ke Eropa, ke Amerika, mengalami gangguan karena pekerjanya kan harus masuk karantina dan sebagainya. Nah, itu mempengaruhi proses di mana supply dari barang-barang yang dirakit dibuat di Tiongkok, termasuk barang-barang untuk kesehatan, itu terpengaruh jalurnya. Akibatnya ya negara-negara yang sangat bergantung dengan supply chain dari Tiongkok juga meratap dan menangis, dan juga akhirnya memikirkan untuk mandiri, membuat sendiri. Walaupun di era COVID juga ada yang diuntungkan kan, krisis kan ada menghasilkan the winner and the loser. The winner-nya yaitu produksi dari farmasi, obat-obatan, produk-produk kesehatan. Jadi perusahaan-perusahaan yang membuat itu atau yang mengelola bidang-bidang kesehatan itu beruntung. Namun juga supply-nya juga dibuat dari Tiongkok. Misalnya pembuatan masker seperti ini, kan hampir semua dulunya berasal dari dan dibuat di Tiongkok untuk negara yang lain. Impact-nya adalah, atau akibatnya, negara-negara penerima itu sekarang mulai sadar, termasuk Indonesia, kita harus mandiri membuat peralatan sendiri atau juga membuat vaksin sendiri dengan bekerja sama dengan pihak-pihak mitra yang lainnya. Jadi memunculkan winner and loser. Oke, yang ketiga, seperti yang disebut Mas Riswanda tadi, food security, keamanan pangan, di mana itu menjadi penting karena itu satu-satunya atau salah satu faktor yang akan mempengaruhi kestabilan politik, sosial, dan ekonomi dari negara yang menggantungkan atau yang juga memainkan peranan dalam mengamankan jalur-jalur makanan, pangan, di mana juga penting bagi negara-negara yang juga tergantung supply-nya dari luar negeri. Nah, jadi keempat itu bagaimana meresponnya? Selama ini ada sangat klasik merespon. Ada yang pertama, untuk menangani masalah harga dan inflasi, memakai meresponnya dengan misalnya ya, sekarang secara global bekerja sama untuk menaikkan suku bunga sedikit demi sedikit untuk mengatasi naiknya harga-harga basic komoditi, yang itu kemudian memunculkan ketakutan akan inflasi. Nah, dengan menaikkan suku bunga artinya bahwa uang atau peredaran uang itu bisa dijaga, karena dengan naiknya suku bunga kan orang tidak akan menarik uangnya dari lembaga keuangan, dan juga untuk meyakinkan bahwa ada semacam policy respon terhadap situasi yang sudah saya jelaskan, yang seperti yang tadi, beberapa 3 faktor yang terjadi di era global ini. Nah, bagaimana kemudian kita harus memahaminya dalam konteks Indonesia? Tentu saja tidak bisa lepas dari
keberuntungan dalam tanda petik kita menjadi tuan rumah untuk summit G20 atau presidensi G20. Dulu ketika Pak Jokowi menerima mandat menjadi keketuaan di Roma, kan nggak membayangkan akan ada perang Ukraina. Betul kan ya? Waktu itu kan di bulan-bulan sekarang ini di Roma. Akibatnya tantangannya berat untuk Indonesia, harus menghadapi situasi yang saya sebutkan tadi, geopolitiknya juga rumit, plus juga pertarungan antara negara-negara untuk mempertahankan dan juga untuk mengembalikan kembali kedaulatannya dalam pengertian menjaga harga-harga komoditas penting itu menjadi terganggu. Nah, Indonesia tentu saja terkejut dan harus sebagai presidensi atau kepresidenan dari G20 harus melakukan respon dengan semboyan yang tentu saja kita sudah tahu semua ya. Dalam situasi COVID yang belum selesai ditambah dengan perang Ukraina dan Rusia plus impaknya yaitu supply chain dan food security yang terguncang, akhirnya harus memilih apa yang bisa dilakukan sebagai ketua G20. Saya kira dua hal yang perlu ditekankan, G20 itu bukan PBB, G20 itu kumpulan dari 20 negara besar yang asal-usulnya ketika itu adalah merespon global atau krisis global keuangan di tahun 2008. Jadi mandat yang pertama adalah merespon secara global ketika itu jika terjadi misalnya masalah krisis ekonomi ketika itu mulainya kan dari Amerika. Oke. Karena itu fokusnya lebih ke ekonomi. Disitulah evolusi dari G20 itu berkembang sampai kemudian sampai sekarang. Nah, dengan mandat dari 20 negara besar itu sendiri, artinya bahwa yang harus dilakukan Indonesia adalah mendorong kembali pentingnya respon global atau respon secara multilateral terhadap masalah global. Masalah globalnya kan jelas kita udah tahu tadi. Ada perang Ukraina dan Rusia, ada masalah supply chain, ada masalah food security, responnya juga harus dengan misalnya menaikkan suku bunga dan bekerja sama lagi secara multilateral merespon apa yang terjadi di saat ini dan yang ke depan. Nah, untuk Indonesia saya kira ini saya ingin menurunkan ya, dengan geopolitik ekonomi yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tidak ada pilihan lain adalah bahwa Indonesia harus memainkan peranannya. Indonesia adalah 2/3 anggota secara substantif penduduknya ASEAN. ASEAN kan totalnya 600 juta. Kalau Indonesia mendekati 300 juta penduduknya, jadi separuh dari ASEAN adalah Indonesia. Jadi Indonesia itu jangkarnya. Oleh karena itu, tahun depan Indonesia juga menjadi ketua dari ASEAN. Oke. Untuk itu, setelah G20 menjadi kemudian ketua ASEAN, Indonesia harus bisa meyakinkan bahwa kawasan ASEAN ini tidak akan menjadi kawasan di mana akan menjadi kawasan yang masing-masing kekuatan regional itu memakai proksinya untuk mengganggu keamanan. Karena apa? ASEAN, kawasan ASEAN sejak 67 ya, 1967 dibentuk 50 hampir 60 tahun yang lalu, tidak pernah mengalami perang besar kecuali perang Vietnam dan Kamboja yang diakhiri 1990 ya, Desember atau November. Ada juga konflik kecil lah, misalnya di
di kawasan perbatasan antara Burma dengan Thailand, juga ada di Kamboja, sedikit di Laut Cina Selatan yang nanti akan saya sebutkan, dan juga internal konflik di Filipina Selatan atau di Indonesia, di Aceh dulu, dan masih juga ada di Papua, dan juga lepasnya atau merdekanya Timor Leste. Ya. Nah, dalam konteks itu, ASEAN sudah membuktikan menjadi kawasan yang aman, relatif stabil, di mana pembangunan ekonomi akan bisa berkembang. Nah, menjadi ketua ASEAN tahun depan, itu pintu masuk di mana jika ketegangan misalnya di Laut Cina Selatan bisa diatasi secara damai, maksud saya, itu akan membangun confidence, kepercayaan bahwa kita bisa menerus pembangunan kita yang berorientasi ke level yang lebih bagus lagi, yaitu pembangunan yang berbasis zero net. Zero net meaning artinya ekonomi yang berbasis tanpa polusi, tanpa banyak menggunakan atau transisi dari memakai banyak sumber energi dari batu bara menjadi sumber energi yang macam-macam, terbarukan, misalnya angin, matahari, dan juga air. Ya. Nah, yang kedua juga secara pelan-pelan memperkuat UMKM. Nah, mengapa saya melihat UMKM ini penting? Pengalaman saya hidup di Australia 32 tahunan. Ekonomi Australia itu pada dasarnya adalah ekonomi di mana UMKM atau perusahaan-perusahaan atau bisnis kecil, bisnis di mana dikelola oleh keluarga atau masyarakat seperti kafe, seperti restoran, atau semua macam-macam small businesses itu menjadi pilar dari kekuatan ekonomi Australia. Dan saya kira dengan memperkuat UMKM artinya juga memperkuat basis ekonomi di mayoritas orang-orang Indonesia, plus juga menguntungkan mereka ketimbang hanya memakai paradigma di mana perusahaan-perusahaan besar multinasional atau perusahaan-perusahaan gede konglomerat yang menguasai atau yang mengelola sebagian besar ekonomi sektor di Indonesia. Nah, dengan memperkuat UMKM juga bisa mengenalkan pentingnya transisi ke digital economy. Jadi memulai pelan-pelan bagaimana memanfaatkan teknologi digital yang akan lebih canggih untuk memperkuat basis-basis perekonomian itu. Saya kira saya belajar banyak kemarin ke Makassar, ke Jogja, terus ke Bali, bahwa banyak transaksi sekarang, terutama juga di pasca pandemi, atau karena juga dulu ada pandemi, ada blessing in disguise, banyak transaksi memakai aplikasi ya, misalnya untuk beli kereta, saya harus memakai Traveloka atau piknik atau dan sebagainya, atau juga membeli karcis memakai barcode dan sebagainya. Nah, itu juga terjadi di Australia dan tempat yang lainnya juga. Nah, yang terakhir yang ini penting akan saya memberi masukan adalah bahwa kemungkinan resesi tahun depan itu akan terjadi atau tidak terjadi juga di Indonesia terutama tergantung dengan leadership, tergantung dengan adanya pemimpin-pemimpin masa depan seperti adik-adik di sini yang muda-muda yang berpikir 20-30 tahun ke depan, visionary leaders.
So we need that sort of leaders ya. Anak-anak muda Indonesia kan canggih-canggih sekarang ya. Kebanding dari generasi saya yang masih gagap teknologi. Nah, kita perlu calon-calon pemimpin Indonesia, baik di bidang ekonomi, di bidang pariwisata, di bidang pendidikan, di bidang inovasi, dan di bidang tata kelola pemerintahan yang bervisi 20-30 tahun ke depan. Misalnya, mempersiapkan cetak biru Indonesia yang bersih dari sumber energi batubara, ya, atau Indonesia 2040 atau 2060 atau 2080, apapun lah labelnya, tagline-nya, menuju visi ke depan untuk membangun Republik ini menjadi Republik yang betul-betul seperti yang diimpikan oleh founding mothers and fathers kita. Yang terakhir ini masukan dari saya. Setelah hampir 32 tahun saya merantau dan bolak-balik ke Indonesia dan sebagainya, saya melihat ada sisi lain dari kekuatan kita yang kita lupa, yaitu Indonesia sebagai negara maritim. Saya tulis di sini. Karena apa? Indonesia adalah negara yang dulunya sangat kuat di bidang maritim. Buktinya apa? Bukti konkretnya hubungan dengan Australia. Pelaut-pelaut Makassar, dulu kan tidak ada Sulawesi Selatan karena belum ada Republik Indonesia. Sudah ratusan tahun berlayar dengan memakai perahu Padewakang, menyusuri Nusa Tenggara Timur Utara, terus menerobos ke laut hingga utara Australia, bertemu dan bermitra dengan suku aborigin dari bangsa Yolngu untuk memproses tripang. Tripang itu timun mas atau cucumber, sea cucumber. Setelah berproses di sana 2, 3, 4 bulan, mengikuti angin laut dari utara ke selatan, balik lagi bulan Maret atau April ke utara lagi. Hasil dari kerjasama membuat mengasapi tripang itu kemudian diekspor ke Tiongkok. Menurut data antropologi dan arkeologi dan data lukisan di tembok atau batu-batuan di Australia Utara, kemungkinan perdagangan tripang kerjasama itu sudah berlangsung hampir 3 abad. Jadi mungkin abad 16, 17, 18, dan ditutup 1907 oleh pemerintah Australia. Setelah itu hilang, tidak ada lagi. Saya sudah berkali-kali ke Makassar mencari jejak-jejak tripang, susah sekali, karena di Sulawesi Selatan tidak banyak memori atau catatan atau sejarah oral tentang hubungan itu. Ada hanya dari sumber Australia atau dari Sulawesi Selatan, hanya cerita yang belum kita koleksi secara baik. Memori dan kekuatan bangsa kita sebagai bangsa maritim tidak perlu dipertanyakan lagi, karena buktinya dari sejarah-sejarah kita, ya memang begitu kekuatan kita di maritim. Nah, ke depan ini saya ingin anak-anak muda sekarang memikirkan kembali marwah kita sebagai negara maritim itu harus diperkuat dalam bentuk yang lebih modern, inklusif, dan juga mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia yang hidup di berbagai macam pulau. Saya kira itu saja. Tidak terlalu pesimis, tapi juga tidak terlalu optimis, tetapi prediksi resesi 2023 tahun depan, atau global resesi, kemungkinan bisa terjadi di negara-negara besar dan imbasnya di sini, tapi juga mungkin juga bisa diatasi jika hasil dari komunike G20 yang sedang berlangsung saat ini bisa membuat terobosan-terobosan itu. Dan Indonesia sebagai tuan rumah saya kira punya hak dan punya kewajiban membuka terobosan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.